Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan ya. Bener banget nih Kak Safira, akhirnya kita ketemu lagi di podcast Heavenly Health for Better Life. Bersama saya, Sela Juwitasari, dan rekan saya. Safira Blian Ramadhani. Kira-kira kali ini kita mau membahas topik tentang apa sih Kak Safira? Apa ya? Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan bermanfaat tentunya untuk kita semua, yaitu tentang IMS atau infeksi menular seksual. Wah, kita mau membahas tentang IMS nih teman-teman. Dan untuk menambah pengetahuan kita tentang IMS, saya dan Kak Safira telah mengundang dua narasumber hebat dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro pada podcast kali ini. Bener banget Kak Sela. Langsung aja kita sambut narasumber hebat kita, yaitu Kak Nirmala dan Kak Tiara. Halo Kak Nirmala dan Kak Tiara. Halo. Halo. Selamat pagi. Wah, Kak Tiara, suatu kehormatan banget ya kita bisa diundang ke podcast kali ini. Bener banget Kak Nirmala, jadi nggak sabar nih buat podcast kali ini. Wah, baik nih kalau Kak Tiara dan Kak Nirmala udah nggak sabar, kita langsung aja yuk masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya, apa sih Kak definisi dari IMS itu sendiri? Teman-teman di rumah juga pasti pada penasaran nih tentang IMS. Baik, ini aku coba jawab ya. Pasti teman-teman di rumah nggak asing lagi kan ya dengan kata IMS ini atau infeksi menular seks. Atau dulu teman-teman lebih sering mendengarnya dengan istilah penyakit menular seks atau PMS. Nah, infeksi menular seks atau sebut saja IMS adalah sebutan keren dari penyakit-penyakit kelamin seperti yang teman-teman ketahui, gonorea, sifilis, chlamydia, dan salah satu yang paling terkenal juga adalah HIV/AIDS. Meskipun penyakit ini tidak hanya ditularkan melalui seks bebas. Nah, setelah mengetahui contoh-contoh penyakitnya, teman-teman pasti udah langsung bisa membayangkan bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang ditularkan melalui konteks seksual. Entah itu seks vaginal, anal, maupun oral. Dengan berbagai kontak seksual tersebut, teman-teman dapat memahami ya, IMS ini tidak hanya menyerang bagian genital seseorang, bahkan dapat menyerang bagian ekstragenital seperti kulit paha dalam, ketiak, payudara, dan bagian-bagian lainnya. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Lalu, apa sih Kak bahayanya IMS ini bagi kita semua? Agar teman-teman di rumah itu juga lebih tahu dan mengenai IMS ini Kak. Untuk bahaya dari IMS, kita punya video menarik nih Kak Safira. Langsung aja, music start! Let's go! Hands up, in the stars tonight. So we bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na 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 na. Life is dynamite. Na 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 na. Life is dynamite. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Light it. Oke, seperti yang kita simak dari video tadi, banyak sekali ya bahaya dari IMS ini. Bahaya IMS tergantung juga dari jenis-jenis penyakitnya nih. Apabila sudah terjangkit, kita bisa sakit-sakitan, bahkan bisa saja meninggal. Wah, ternyata berbahaya sekali ya Kak dari IMS ini sendiri. Kemudian untuk bahaya-bahaya tersebut sebenarnya disebabkan karena apa sih Kak? Agar teman-teman semua di sini dapat mengetahui tindakan seperti apa yang dapat menyebabkan IMS terjadi.
Nah, untuk jawaban kali ini sudah saya singgung sedikit ya tadi di definisi IMS sendiri. Semua teknik hubungan seksual, kontak seksual baik melewati vagina, anal maupun mulut, baik berlawanan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis, bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin tersebut. Sehingga kelainan ditimbulkan tidak hanya terbatas pada daerah genital, tapi juga di daerah ekstragenital. Tadi sudah saya singgung sedikit ya di atas. Wah, wah, wah. Dengarkan ya teman-teman. Kemudian Kak, IMS itu kan banyak jenisnya ya. Apa saja sih Kak jenisnya itu? Oh iya, pasti banyak banget itu untuk jenisnya. Itu pembagiannya tuh ada dua, Kak. Berdasarkan penyebab dan cara penularannya. Misalnya nih, yang disebabkan oleh bakteri. Itu ada gonore, infeksi genital non-spesifik, sifilis, dan lainnya. Terus ada disebabkan oleh virus. Itu ada herpes genitalis. Dan yang paling terkenal seperti yang dikatakan oleh Kak Nirmala tadi, ada infeksi HIV dan AIDS. Lalu disebabkan oleh protozoa dan ektoparasit, itu ada trichonomiasis. Lalu ada nih juga yang tadi berdasarkan cara penularan, itu dibedakan lagi Kak, menjadi dua, itu IMS mayor dan minor. Kalau yang mayor itu penularannya dengan hubungan seksual. Kalau yang minor itu penularannya tidak harus dengan hubungan seksual, begitu Kak. Wah, ternyata banyak sekali ya Kak jenis-jenis dari IMS ini sendiri. Kita semua harus berhati-hati ya teman-teman. Kemudian untuk langkah pencegahan terhadap infeksi menular seksual ini sendiri seperti apa ya Kak? Wah, banyak banget ya ini sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit-penyakit infeksi menular seksual. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks pranikah. Nah, anjuran ini berlaku untuk mereka yang belum menikah, terutama para remaja ya. Hubungan seks sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah dan hanya pada pasangan tersebut. Jika belum menikah, hindari melakukan seks baik secara oral, vaginal, ataupun anal agar terhindar dari penularan infeksi menular seksual. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah setia kepada pasangan. Bukan cuma atas nama cinta ya. Setia merupakan kunci penting pencegahan dari infeksi menular seksual. Saling terbuka dan jujurlah terhadap pasangan. Terutama jika Anda beresiko atau mengalami gejala IMS, pasalnya bukan hanya Anda, tetapi pengobatan IMS harus dilakukan kepada kedua pasangan untuk menghindari efek pingpong yang mana pasangan bolak-balik kena IMS atau tetap menulari. Tindakan selanjutnya atau yang ketiga adalah lakukan vaksinasi penyakit yang disebut dengan HPV atau Human Papillomavirus atau hepatitis B dapat dicegah dengan vaksin. Vaksin sudah terbukti aman ya dan efektif dalam mencegah terjadinya penyakit akibat kedua virus tersebut. Vaksin HPV paling baik jika dilakukan sebanyak 3 kali sebelum Anda aktif secara seksual. Jika Anda sudah aktif secara seksual tetapi belum mendapatkan vaksin HPV, Anda tetap dianjurkan untuk melakukannya. Nah, yang keempat ini nih tidak bertukar alat pribadinya, artinya tidak menggunakan atau berbagi barang-barang pribadi dengan orang lain. Misalnya, celana dalam, handuk, sikat gigi, dan lain-lain. Nah, mungkin Kak Tiara nih ada yang tambahan ini kalau mungkin saya kurang. Iya, bener banget, Kak. Sebenarnya itu masih banyak banget cara pencegahannya. Selain jenis-jenisnya yang banyak itu, cara pencegahannya itu juga pasti banyak. Nah, selain yang dikatakan oleh Kak Nirmala, tuh ada kita caranya dengan pakai kondom untuk laki-laki. Kondom ini sudah terbukti dapat menurunkan risiko penularan IMS itu sendiri. Penggunaan kondom pada laki-laki sangatlah efektif jika dilakukan dengan benar dan konsisten. Gunakan kondom ketika Anda berhubungan seksual dengan berbagai cara, baik oral, vaginal, dan anal. Nah, lagi nih, penting banget untuk jauhi alkohol dan narkoba ya teman-teman. Jika teman-teman melakukan seks di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, risiko melakukan seks yang
beresiko IMS itu akan meningkat, teman-teman. Maksudnya gimana? Dengan kata lain, ketika teman-teman dalam keadaan kurang atau tidak sadar atau mabuk nih, teman-teman bisa melukai pasangan atau sebaliknya, sehingga bakteri atau virus penyebab penyakit kelamin ini bisa masuk ke dalam luka. Yang ketiga, ada memeriksakan diri. Apabila teman-teman aktif secara seksual, terutama jika sering gonta-ganti dan punya banyak pasangan, padahal itu sangat dilarang ya teman-teman, atau memiliki partner seks yang berisiko mengalami IMS, sebaiknya teman-teman rutin melakukan pemeriksaan ke dokter. Deteksi IMS ini sangat penting ya teman-teman untuk mencegah terjadinya penularan. Oh iya, jangan lupa untuk memeriksakan diri dan pasangannya juga ya. Selain kita, pasangan kita juga harus diperiksa ya teman-teman. Nah, ada cara yang terakhir, tapi ini tidak kalah penting dari semua yang sudah kami sebutkan, yaitu menjaga kebersihan, terutama sebelum dan setelah melakukan hubungan seksual. Nah, teman-teman tuh perlu membersihkan organ kelamin sebelum dan setelah berhubungan intim untuk mencegah IMS ini, teman-teman. Dengan menjaga kebersihan area kelamin, kita bisa melindungi diri dari mikroorganisme penyebab IMS. Untuk wanita sendiri, bisa memakai cairan antiseptik pembersih kewanitaan yang aman digunakan tiap selesai berhubungan seksual. Gunakan hanya di bagian luar vagina ya teman-teman, karena bagian dalam itu sudah memiliki mekanisme pembersihan sendiri dengan bantuan bakteri yang baik. Begitu teman-teman. Wah, selain jenisnya yang banyak, cara pencegahannya juga banyak banget ya, Kak. Jadi makin banyak nih ilmu yang kita dapat. Lalu, Kak, apakah kakak-kakak itu pernah menemui atau ada cerita mengenai kasus IMS ini, Kak? Boleh dong, Kak, ceritakan? Wah, kebetulan banget ya ini. Saya ada cerita seperti ini, meskipun bukan saya pribadi yang mengalami ya. Untuk penyakit pribadi seperti sifilis dan gonorrea, begitu mungkin saya belum pernah mendengar secara detail, tapi saya mungkin akan ceritakan yang saya betul pahami saja. Nah, kebetulan sekali ya, ini saya memiliki sedikit pengalaman sewaktu kecil mengenali seorang pengidap HIV. Tetapi mungkin di sini saya akan sensor nama pihak yang terkait. Di desa saya, dahulu sekali pernah terdapat satu kasus wanita pengidap HIV/AIDS. Beliau termasuknya ke dalam keluarga terpandang di desa saya waktu itu ya. Akan tetapi pergaulan beliau kurang baik untuk wanita dikarenakan iklim pertemanan yang begitu bebas. Dalam tanda kutip di sini, beliau sering kali pulang malam. Entah karena apa ya, saya tidak tahu karena waktu itu saya masih kecil. Nah, akan tetapi dari cerita ibu saya, beliau ini suka dalam tanda kutip main. Nah, entah itu berganti pasangan hingga narkoba. Ya, selama masa pengobatan sangat memprihatinkan ya, karena kondisi beliau saat saya menjenguk itu sudah dalam keadaan yang sangat pucat dan kurus sekali. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar bahwa beliau itu meninggal dunia. Nah, sungguh malang sekali ya, dikarenakan beliau pada saat itu juga memiliki seorang anak yang pada saat itu masih bayi. Nah, otomatis si anak ini juga mengidap penyakit HIV ya, sama seperti ibunya. Dan di usia 2 atau 3 tahun pada saat itu, anak sudah kembali ke Yang Maha Kuasa. Nah, untuk teman-teman yang saat ini mendengarkan kisah ini, selalu jaga kesehatan, apalagi kita dalam masa pandemi seperti ini ya. Kesehatan yang kita miliki saat ini merupakan anugerah dari Tuhan. Kesehatan bukan hanya untuk kita semata, tetapi juga untuk pasangan dan anak-anak kita kelak. Wah, terima kasih banyak nih Kak Nirmala atas cerita menariknya. Dan untuk teman-teman semua, pastinya sekarang sudah lebih mengetahui ya tentang apa itu IMS, penyebabnya, jenis-jenisnya, bahayanya, serta pencegahan yang dapat dilakukan untuk terhindar dari IMS atau infeksi menular seksual ini. Iya, bener banget, Kak Sela. Jadi nambah ya wawasan kita. Nah, untuk Kak Tiara dan Kak Nirmala,
kami mengucapkan terima kasih sudah bersedia menemani dan membagikan ilmunya kepada kita semua. Baik. Terima kasih kembali Kak Sela dan juga Kak Safira yang sudah berkenan mengundang kami ke sini dan membuat podcast yang pastinya sangat bermanfaat ya bagi remaja generasi kita saat ini. Iya nih, pastinya banyak bermanfaat ya. Saya juga senang sekali nih bisa diundang di podcast keren ya. Keren banget ini pokoknya. Terima kasih banyak dengan membagikan informasi kepada teman-teman semua. Semoga dapat menambah wawasan IMS ini ya. Oke Kak, kalau gitu boleh deh sebagai penutup kami persilakan kepada Kak Nirmala dan Kak Tiara untuk menyampaikan nasihat atau pesan kepada kita semua sebagai generasi milenial. Kalau dipikir-pikir, saya jadi ingat nih kutipan dari Maria Teguh, bahwa kesehatan adalah dasar dari semua nikmat Tuhan. Yang tanpanya semua nikmat itu menjadi kurang utuh. Jadi saya harap teman-teman bisa menghindari hal-hal yang berdampak negatif pada diri sendiri. Love myself, love yourself. Bener banget nih Kak Tiara, saya juga udah pernah mendengar kutipan ini ya. Nah, dari saya sendiri, nasihat untuk teman-teman pendengar semuanya yang saat ini sedang mendengarkan, dekatkan diri kepada Tuhan. Karena didasari iman yang kuat, godaan untuk melakukan hal-hal yang merugikan akan berkurang. Kemudian diri kepada keluarga, sering-sering bertukar cerita serta pengalaman. Dan yang terakhir, sibukkan diri sendiri untuk menghindari kegiatan yang kurang bermanfaat. Wah, terima kasih banyak nih Kak Tiara dan Kak Nirmala atas pesan yang telah disampaikan. Untuk teman-teman semua harus diingat ya, pesan dari dua narasumber hebat kita. Oke, sekian acara podcast kita pada kali ini. Saya Sela dan rekan saya Safira, kami pamit undur diri. terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tungguin podcast selanjutnya dari Heatherly Health for Better Life. Ke laut memancing ikan, perginya bersama kawan. Sekian ilmu yang dapat kami bagikan. Terima kasih telah memperhatikan.